Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Apa kabar? Jumpa kita dalam acara kesayangan kita pada pagi hari ini, yaitu Podok Kece, Podcast Dokter Kece Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jadi podcast kita ini adalah acara baru yang nantinya akan kita secara rutin menyelenggarakan acara podcast ini untuk memberikan informasi yang edukatif, informatif, dan inspiratif. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, ada dokter spesialis anak Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Beliau adalah dokter spesialis anak yang aktif melayani pasien di Rumah Sakit Bandar Negara Provinsi Lampung. Teman-teman semua, untuk tema pada pagi hari ini adalah terkait demam berdarah ya. Jadi kita tahu kasus demam berdarah ini sudah cukup tinggi pada awal Januari sama dengan April. Data dari Dinas Kesehatan mencatat ada 3.300 kasus demam berdarah, yang mana ternyata ada 12 kasus meninggal. Jadi ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya ya. Jadi mungkin demam berdarah tidak asing bagi kita, tapi ternyata setiap tahun pasti ada fase-fase di mana kasusnya memuncak. Jadi kita memang sengaja mengambil tema ini pada pagi hari ini untuk mengingatkan teman-teman semua, masyarakat semua, para orang tua, karena ternyata kasus ini banyak ke anak-anak ya. Jadi pasien-pasien yang dirawat ini banyak sekali anak-anak. Jadi kita coba review kembali, kita refresh kembali pengetahuan kita, bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara pengobatan, dan apa yang harus kita lakukan ketika anak kita terindikasi terkena penyakit demam berdarah. Nanti akan lebih jelasnya lagi bersama narasumber kita, Dr. Songgot Nauli, spesialis anak, yang akan menjelaskan apa itu demam berdarah, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana pengobatannya, dan nanti lebih jelasnya dengan beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita masuk saja ke tema demam berdarah ini. Kita akan mendengarkan penjelasannya langsung dari narasumber kita, yaitu Dr. Songgot Nauli, spesialis anak. Silakan dokter. Terima kasih Ibu Dia. Saya Dr. Songgot Nauli, dokter anak RSUD Bandar Negara Husada. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Dia, bahwasanya demam berdarah itu dari tahun ke tahun akan mengalami fluktuasi, akan mengalami fase tinggi dan fase turun. Dan pada saat fase tinggi itu kita harapannya jangan ada angka kematian. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan demam berdarah? Jadi yang menyebabkan demam berdarah adalah virus ya, virus demam berdarah yang ditularkan melalui hewan nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Jadi pada saat gigitan nyamuk, dia akan mentransfer virus demam berdarah atau virus dengue ke tubuh pasien, tubuh manusia. Begitu kita terkena virus akan muncul gejala. Nah, gejala apa sih yang paling sering dialami oleh pasien demam berdarah? Yang pertama adalah demam. Ya, demam berlangsung 3-7 hari. Jadi begitu ada demam 3 hari, kita harus waspada. Sudah mulai waspada karena demam yang ditimbulkan oleh demam berdarah ini biasanya demam yang tinggi, naik terus turun kembali, kemudian naik kembali, dan kita sebut sering seperti bandel banget nih demamnya gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi pada hari ketiga biasanya masih panas, akan turun pada fase hari keempat dan kelima, dan akan naik kembali suhunya tapi tidak setinggi di awal, sehingga kita sebut demamnya itu tipenya pelana kuda ya. Jadi dia demam tinggi, turun di hari ketiga keempat, pada hari keenam ketujuh dia mau naik lagi, tapi tidak seperti demam di hari pertama sampai hari ketiga. Jadi kita harus waspada karena memang kita endemis ya. Di Lampung sendiri seperti dikatakan oleh 3.316 kasus dari Januari sampai April dan 12 kematian. Di Indonesia sendiri 2023
kasusnya itu sampai 28.000 dengan angka kematian hampir 800. Itu angka yang sangat besar. Jadi untuk saat ini gejala yang kita harus waspadai yang pertama adalah demam, yang kedua adalah nyeri kepala, badan nyeri, ya, kadang disertai mual, muntah, atau bahkan ada yang sampai kesadarannya menurun, ya, matanya agak panas gitu ya. Jadi itu secara klinis kita tidak bisa langsung menyatakan ini DBD tanpa kita melakukan pemeriksaan laboratoris, ya. Nah, pemeriksaan laboratoris itu dikerjakan di Faskes, fasilitas kesehatan yang memadai, misalnya di puskesmas yang ada laboratoriumnya, atau ke rumah sakit untuk melihat apakah ada tanda gejala ke arah demam berdarah, begitu Ibu. Kalau untuk angka kejadian dan apa itu demam berdarah. Gitu. Ya, jadi ini mengenalinya seperti itu ya Dok. Jadi kadang demam kita juga masih bertanya-tanya ya Dok. Ini anak saya demam kenapa? Kan memang harus segera membawa ke fasilitas kesehatan ya. Jika demamnya lebih dari 2 hari ya Dok ya, 2 sampai 3 hari. Hari ketiga ya dokter ya. Hari ketiga idealnya kita akan melihat ada parameter lab yang bermasalah. Iya. Terus untuk penyakit demam berdarah ini Dok, apakah ada perbedaan ketika dia di anak, menyerang anak atau menyerang dewasa? Seperti itu Dok, apakah ada perbedaannya Dok? Jadi sebenarnya gejalanya itu sama saja, akan tetapi akan lebih terlihat bermasalah pada anak-anak. Ya, bagaimana bisa? Karena anak-anak akan sedikit lebih rentan pada saat dia demam, dia tidak akan mau makan, sulit untuk minum, itu akan memperberat gejala daripada demam berdarahnya, sehingga angka kejadian rawat inap untuk DBD memang lebih tinggi pada anak-anak. Ya, mungkin di situ. Selain itu memang daya tahan tubuh pada anak juga lebih rendah daripada orang dewasa. Jadi memang ketika memang untuk anak-anak ini kita harus lebih cepat ya Dok ya untuk segera membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Sekarang bagaimana sih Dok cara mencegah? Jadi kalau tadi sudah kena demam dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana kita mencegah supaya kita tidak terkena virus DBD ini, seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya ya, jadi untuk DBD kita mengenal 3M+, ya. Jadi yang pertama adalah menguras bak mandi, penampungan air, yang mana itu adalah tempat hidup dari telur si nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, menutup bak-bak penampungan air sehingga menutup celah si nyamuk Aedes aegypti itu menaruh telurnya dan berkembang biak. Kemudian yang ketiga, mengubur barang bekas atau mendaur ulang barang bekas. Yang plusnya itu apa? Yang plusnya itu bisa dengan menggunakan repellent, kemudian anti nyamuk, kemudian menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk seperti lavender, serai, ya. Kemudian juga bisa dengan imunisasi, ya. Sekarang sudah ada imunisasi demam berdarah. Jadi selain dari 3M ada plus. Nah, plusnya itu banyak, dan satu lagi plusnya adalah menjaga kualitas hidup sehat. Jadi dengan nutrisi yang baik, dianggap daya tahan tubuh kita bisa melawan dari virus demam berdarah gitu. Kalaupun kena, jadi dia tidak terlalu berat gejalanya begitu. Nah, itu tadi sobat sehat dari Rumah Sakit Bandar Negara Husada, ternyata ada tahapan-tahapan atau 3M plus ya Dok ya. Jadi mungkin informasinya yang terbaru ternyata bisa imunisasi ya Dok. Ada, sudah ada imunisasi. Ini imunisasi kapan dilakukan ya Dok? Terus kita bisa imunisasi di mana ini Dok? Oke, imunisasi ini diberikan untuk anak di atas 9 bulan. Ada beberapa jenis vaksin, ya. Jadi dengan provider yang berbeda, dengan syarat yang berbeda. Jadi untuk lebih jelasnya bisa hubungin dokter spesialis anak dari sahabat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jadi
ini tambahan. Jadi kalau mau bisa lebih mendapatkan imunitas, jadi Sobat Sehat Bandar Negara Husada bisa melakukan imunisasi. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi Dokter Nauli atau dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, mungkin kita juga sebenarnya sudah berkenalan dengan penyakit ini sejak lahir ya. Jadi mungkin DBD ini ada di mana-mana. Jadi sekarang ini juga selalu berulang gitu loh. Maksudnya gini dok, kita DBD ini sudah lama gitu ya. Tapi tidak bisa nggak selesai. Maksudnya itu bahkan udah zaman udah canggih, udah ada imunisasi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ada pasti setiap tahun tuh fase-fase di mana ini kasus DBD meningkat, terus rumah sakit jadi penuh dan sebagainya. Nah itu bagaimana ya dok supaya mengeliminir supaya tidak ada kasus kematian? Jadi mungkin bisa diperjelas atau ada langkah-langkah khusus supaya masyarakat juga bisa mengantisipasi DBD ini. Jadi dia ini virus seperti apa, kenapa selalu berulang dan sebagainya, sehingga kita bisa mengeliminir terjadinya kasus kematian seperti itu dok. Gimana dok? Jadi untuk kasus demam berdarah sendiri kita harus mengetahui bahwasanya virus demam berdarah ini ada beberapa serotype bisa kita bilang ya. Ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, DEN 5. Pada saat yang menginfeksi kita, jadi beda dengan penyakit infeksi virus yang lain, misalnya campak. Begitu kita kena campak, imunitas kita akan benar-benar kenal ini si virus campak. Begitu ada virus campak yang kena ke tubuh kita, yang menginfeksi kita, tubuh kita sudah punya imun sistem untuk mengenal bahwa ini si campak. Jadi kalau sudah pernah kena campak, biasanya tidak akan kena campak lagi. Nah, berbeda, inilah bedanya dengan virus demam berdarah. Kalau virus dengue ini, dia mempunyai 5 serotype. Pada saat dia menginfeksi kita, kebetulan dengan serotype DEN 1, berikutnya dia bisa menginfeksi kita dengan serotype yang lain. Gitu. Jadi kita tidak kebal, istilahnya ya, tidak kebal dengan si virus demam berdarah. Jadi tetap akan bisa menimbulkan gejala demam berdarah, sehingga inilah yang mengakibatkan angka kejadiannya tetap naik turun gitu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya mengeliminir? Nah, ini adalah isu global. Jadi yang berperan di sini bukan hanya dokter, bukan hanya rumah sakit, tapi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan, mulai dari skala kecil, lingkungan RT itu harus benar-benar mawas, harus benar-benar bekerja sama. Jadi lingkungan itu kita usahakan adalah lingkungan yang bebas nyamuk gitu. Jadi itu memang tantangan yang sangat besar, mengingat kita memang daerah tropis, daerah yang memang tropis, tempat hidupnya si Aedes aegypti gitu. Jadi kalau mengeliminir benar-benar nol itu memang butuh proses mungkin ke sana, tapi untuk sekarang kita bagaimana menekan gitu dengan 3M plus yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Nah, oke dokter. Kemudian nah ini tadi dokter sudah sampaikan ada beberapa tipe ya. Jadi virus ini mungkin kayak COVID kayak gitu ya dok ya. Bisa juga mutasi ya dok ya. Sehingga kalau sudah kena bisa jadi ya kena lagi ya dok ya. Bisa kena lagi seperti itu. Jadi memang kuncinya pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, pola hidup bersih. Jadi jangan kita jangan bosan-bosan lah untuk bersih-bersih. Kadang kita pikir penampungan air perlu, ternyata kalau ini jadi media untuk nyamuk itu berkembang seperti itu ya dok ya. Jadi bukan hanya air saja, sebenarnya tempat lembab pun si telur nyamuk ini bisa bertahan. Jadi misalnya sedang tidak hujan ya, si nyamuk ini bertelur di daerah yang lembab ya, misalnya ada tempat wadah-wadah gitu ya. Nah 6 hari dia bertahan. Jadi begitu datang hujan ada air, jadi bisa berkembang menjadi jentik nyamuk dan menjadi nyamuk dewasa. Jadi begitu daerah lembab atau daerah yang ada agak gelap, jadi kain-kain yang agak lembab, jadi benar-benar dijaga
lingkungan itu tidak nyaman untuk nyamuk gitu. Ya. Berarti ini kita harus aware, kita harus perhatian ketika memang musim hujan ya dok ya. Itu lebih lagi kita seperti tadi dokter Nauli sampaikan, dilihat penampungan air ketika ada yang tempat terbuka, air mengenang dan sebagainya, kita harus sering bersihkan ya. Kemudian bisa pakai semprotan nyamuk ya dok ya. Bisa pakai efektif ya dok itu ya. Itu efektif secara lokal, tapi tidak segeneral. Untuk yang lebih efektif sebenarnya ada program dari Dinas Kesehatan, itu fogging. Oh, fogging, betul. Ya, selain fogging ada pemberian bubuk abate, itu larvasida, tujuannya untuk mematikan larva dan di tempat air bersih tadi ya dok ya. Baik sobat sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, ternyata cukup banyak ya hal-hal yang memang harus kita perhatikan untuk pencegahan maupun ketika kita sudah terkena demam berdarah ini. Jadi jangan lupa kita harus tetap menjaga hidup sehat, hidup bersih. Jadi mungkin untuk sesi terakhir ini ada closing statement dok, atau ada pesan-pesan khusus untuk sobat sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, monggo dok. Halo sobat sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, closing statement saya adalah mari kita tuntaskan dan selesaikan demam berdarah dengan hidup sehat dan 3M+. Cukup dokter? Cukup. Baik, terima kasih bincang-bincangnya pada pagi hari ini dok. Semoga ini membawa manfaat. Kemudian sobat sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada juga bisa lebih memperhatikan lagi tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga kita bisa menjauhkan diri dari penyakit demam berdarah ini. Jadi akhir kata, terima kasih sahabat Rumah Sakit Bandar Negara untuk atensinya mengikuti podcast Dokter Kece. Jadi Podo Kece adalah podcast Dokter Kece. Jadi dokter-dokter Rumah Sakit Bandar Negara Husada ini kece-kece. Jadi spesialis kita cukup banyak yang nantinya akan setiap bulan kita akan rutin untuk menampilkan episode-episode tentang tema-tema kesehatan yang lagi tren sekarang, sehingga teman-teman akan lebih akrab dan lebih mengenal Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jadi akhir kata, saya sebagai host mohon diri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Dokter Nauli. Terima kasih Bu Dia. Selamat pagi semua. Terima kasih.